1 hour later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama ada analisis situasi di Kabupaten Kepulauan Anambas. Pertama ada gambaran umum wilayah. Secara astronomis, Kabupaten Kepulauan Anambas terletak antara 2 derajat 10 menit sampai 3 derajat 40 menit lintang utara, sampai dengan 105 derajat 15 menit sampai 106 derajat 45 menit bujur timur. Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari gugusan pulau-pulau besar dan kecil yang tersebar di seluruh wilayah, dengan jumlah pulau sebanyak 238 pulau. Luas wilayah daratan Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan bagian administrasi pemerintahan umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan yaitu sekitar 590,14 km². Batas wilayahnya yang pertama ada bagian utara yaitu Laut Cina Selatan. Bagian selatan ada Kepulauan Tambelan. Bagian barat ada Laut Cina Selatan dan bagian timur ada Laut Natuna. Selanjutnya secara administrasi Kabupaten Kepulauan Anambas secara administratif memiliki 10 kecamatan, yaitu Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Jemaja Barat, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Siantan, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Tengah, Kecamatan Permata, Kecamatan Siantan Utara, dan Kecamatan Kuta Siantan. Selanjutnya ada daftar masalah kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Yang pertama ada status gizi, yaitu berat badan kurang atau underweight pada balita sebesar 3,9%. Tabel rujukannya WHO 1997. Sintesa datanya masalah rendah kurang dari 10%. Selanjutnya ada ASI eksklusif. Pemberian ASI eksklusif sebesar 21,2%. Tabel rujukannya Riskesdas Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018. Sintesa datanya lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata prevalensi pemberian ASI eksklusif di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018, yaitu 56,5%. Selanjutnya ada tabel tambah darah. Hasil analisis situasinya, pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil sebesar 94,82%. Tabel rujukannya Riskesdas Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018. Sintesa datanya lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata prevalensi pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018, yaitu 90%. Selanjutnya ada penyakit menular. Yang pertama ada diare pada semua umur, yaitu 80%. Dinkes Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan rata-rata prevalensi diare pada semua umur di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018, yaitu 49,2%. Selanjutnya ada pneumonia pada balita, yaitu 0,9%. Tabel rujukannya Riskesdas Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018.
lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata prevalensi pneumonia pada balita di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018, yaitu 13%. Selanjutnya ada penyakit tidak menular. Yang pertama ada hipertensi pada penduduk usia lebih dari 18 tahun, yaitu 7,33%. Tabel rujukan Riskesdes Provinsi Kepulauan Riau 2018 lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata prevalensi hipertensi di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018, yaitu 25,84%. Dan selanjutnya ada diabetes mellitus pada penduduk usia 45-54 tahun, yaitu sebesar 47%. Tabel rujukannya Riskesdas Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018. Sintesa datanya lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata prevalensi diabetes mellitus pada usia 45-54 tahun di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018, yaitu 5,5%. Selanjutnya ada analisis partisipan. Analisis stakeholder adalah tokoh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas. Wali kotanya berjumlah 1. Selanjutnya ada camat berjumlah 10. Lurah berjumlah 2. RT 420 dan RW 180. Person atau grup yang pertama itu ada pralansia, itu usia 45-54 tahun, kategorinya target, karakteristiknya aktivitas fisik berkurang, kemampuan daya ingat menurun, kondisi fisiologisnya menurun. Selanjutnya ada interest motives attitude, menjaga kesehatan tubuh agar terhindar dari penyakit yang berbahaya. Potensialnya ada kekuatan mempunyai keinginan untuk menjaga kesehatan tubuh, dan kelemahannya kurangnya pengetahuan terkait gizi dan kesehatan serta kemampuan daya ingat yang menurun. Selanjutnya ada istri atau suami, kategorinya penanggung jawab target ketika di rumah, karakteristiknya penyedia makanan untuk keluarga saat di rumah, pengetahuan gizi dan kesehatan kurang, tegas, pemenuhan kebutuhan ekonomi. Selanjutnya, mendapatkan informasi mengenai kesehatan dan pengetahuan gizi, melakukan aktivitas fisik dan mengajak anggota keluarga berolahraga bersama, asupan pola makan yang baik untuk mengubah atau mempertahankan status gizi anggota keluarga, menginginkan yang terbaik untuk kesehatan keluarga. Potensialnya, kekuatannya memiliki kasih sayang yang besar terhadap anggota keluarga, bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga baik dalam kesehatan maupun ekonomi, dan kelemahannya itu pengetahuan gizi kurang, jarang berolahraga. Selanjutnya ada tenaga kesehatan seperti kepala puskesmas dan ahli gizi puskesmas. Kategorinya sebagai pendukung, karakteristiknya mendukung segala upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, bersifat netral, sikap penuh dengan tanggung jawab, dan empati. Memberikan informasi dan melaksanakan intervensi langsung terkait kesehatan gizi masyarakat. Potensialnya, kekuatannya kaya akan pengetahuan gizi, serta mendapat dukungan pemerintah dari segi biaya, dapat membantu dan perizinan program kesehatan yang akan dilakukan. Kelemahannya, pelaksanaan intervensi yang tidak efektif karena faktor-faktor tertentu. Selanjutnya ada tokoh masyarakat sebagai pendukung, mempengaruhi pola pikir dalam masyarakat, dipercaya oleh masyarakat, menjadi penengah jika ada masalah di masyarakat, menciptakan suasana lingkungan yang tentram dan nyaman. Potensialnya kekuatan, dipercaya masyarakat, memberikan solusi atau pertimbangan, menjadi penengah jika ada masalah di masyarakat. Dan kelemahannya adalah kurang pengetahuan terkait masalah gizi.
Selanjutnya ada local government, yaitu RT dan RW. Kategorinya pendukung, karakteristiknya memiliki kekuasaan dan wewenang terhadap pembuatan kebijakan, disegani dan dihormati oleh warga sebagai pemimpin di wilayah setempat. Mengurangi masalah kesehatan dan gizi masyarakat. Kekuatannya ikut serta dalam mensukseskan program dan kooperatif, dan kelemahannya kurang manajemen dalam alur pelaksanaan program, dana dalam pelaksanaan program, serta acuh dalam menangani program. Sekarang saya akan presentasikan perencanaan program intervensi. Pertama itu ada problem 3. Dari kurangnya fasilitas penyuluhan kesehatan dan tingkat pendapatan rendah, maka kurangnya pengetahuan terkait gizi dan gaya hidup yang tidak sehat, dan dapat menyebabkan konsumsi makanan yang kurang beragam. Asupan yang berlebih dan kurangnya asupan serat, serta kurangnya aktivitas fisik juga bisa menyebabkan tingginya prevalensi diabetes sebesar 47% pada penduduk usia 45-54 tahun. Selanjutnya ada objektif 3. Jika meningkatnya fasilitas penyuluhan kesehatan, maka meningkatnya pengetahuan terkait gizi juga. Gaya hidup yang sehat dan meningkatnya konsumsi makanan yang beragam. Asupan gula yang cukup dan asupan serat yang meningkat, dan aktivitas fisik juga ikut meningkat, dapat menurunkan prevalensi diabetes pada penduduk usia 45-54 tahun. Selanjutnya ada prioritas masalah. Di sini ada tabel indikator prioritas masalah metode matematik dengan masalah gizi yang didapat, yaitu ada underweight pada balita 3,9%, pneumonia pada balita 0,9%, hipertensi pada penduduk usia lebih dari 18 tahun 7,33%, dengan diabetes mellitus pada penduduk usia 45-54 tahun 47%. Berdasarkan hasil scoring didapatkan, prioritas masalah dari masalah gizi di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah diabetes mellitus pada penduduk usia 45-54 tahun dengan skor total tertinggi yaitu 324 poin. Dengan keterangan, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas, masalah diabetes mellitus pada penduduk usia 45-54 tahun sebesar 47%, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata prevalensi diabetes mellitus pada usia 45-54 tahun di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018 dengan prevalensi 5,5%. Diabetes mellitus berpotensi mengakibatkan beberapa kondisi penyakit komplikasi seperti retinopati diabetik, nefropati, neuropati diabetik, dan masalah kesehatan lainnya. Terdapat 7 puskesmas dan 2 rumah sakit di Kabupaten Kepulauan Anambas, menurut Dinkes Kabupaten Kepulauan Anambas. Program unggulan untuk mengendalikan dan mencegah PTM yaitu seperti cerdik, cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin beraktivitas fisik, diet yang baik dan seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres, serta deteksi dini faktor resiko melalui posbindu PTM, menurut Dinkes Kepri. Dana kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu sebesar 100 triliun 978 juta 0,0959. Dana kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu mencapai 100 triliun lebih.
Selanjutnya ada perencanaan program intervensi. Untuk nama programnya, pertama, penyuluhan diabetes mellitus dan praktik penerapan konsep piring model T dengan sasaran program penduduk usia 45-54 tahun dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pencegahan dan penanganan diabetes mellitus dengan mengubah kebiasaan makan. Untuk deskripsi program, penyuluhan diberikan kepada penduduk usia 45-54 tahun untuk mencegah terjadinya penyakit diabetes mellitus dan mengubah kebiasaan makan terkait pemilihan jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi. Yang kedua ada peningkatan aktivitas fisik dan mengurangi asupan gula. Sasaran program yaitu penduduk usia 45-54 tahun dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya aktivitas fisik dan pengurangan asupan gula pada penduduk usia 45-54 tahun. Deskripsi program penyuluhan diberikan kepada penduduk usia 45-54 tahun untuk meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya aktivitas fisik dan pentingnya pengurangan asupan gula. Selanjutnya ada analisis alternatif. Goalnya itu untuk menurunkan prevalensi diabetes mellitus dengan alternatif pertama yaitu penyuluhan diabetes mellitus dan praktik penerapan konsep piring T, dengan alternatif 2 yaitu peningkatan aktivitas fisik dan mengurangi asupan gula dengan total alternatif 1 24, alternatif 2 22. Sehingga dapat disimpulkan bahwa diketahui program yang terpilih yaitu program penyuluhan diabetes mellitus dan program dan praktik penerapan konsep piring model T dengan total skor 24. Selanjutnya ada Planning Project Matrix atau PPM. Yang pertama itu ada Summary of Objective. Overall goals-nya itu untuk menurunkan prevalensi diabetes mellitus pada usia 45-54 tahun dengan indikator of objectives. Prevalensi diabetes mellitus menurun dari 47% menjadi kurang dari 40%. Means of verifications menggunakan kuesioner dan important assumption-nya kurangnya pengetahuan tentang makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan bagi penderita diabetes mellitus. Project purpose-nya untuk merubah perilaku terkait pemilihan jenis dan jumlah makanan sesuai dengan diet pada penyakit diabetes mellitus. Dengan meningkatnya pemahaman penduduk usia 45-54 tahun mengenai pemilihan jenis dan jumlah makanan hingga 80%. Didapatkan berdasarkan pretest, posttest, dan hasil praktik penerapan konsep piring model T. Pada saat pemberian materi dapat mengalami gangguan sehingga peserta tidak memperhatikan materi yang diberikan. Result-nya atau hasilnya yaitu meningkatnya prevalensi penduduk usia 45-54 tahun dengan pemahaman terkait pemilihan jenis dan jumlah makanan sesuai dengan diet pada penyakit diabetes mellitus. Peningkatan pemahaman dan kesadaran penduduk usia 45-54 tahun mengenai pemilihan jenis dan jumlah makanan hingga 80%. Berdasarkan pretest, posttest, dan hasil praktik penerapan konsep piring model T. Kesulitannya yaitu pada saat pemberian materi mengalami gangguan sehingga peserta tidak memperhatikan materi yang diberikan. Dengan aktivitasnya yang pertama, musyawarah mufakat desa dengan menjelaskan rencana dan tujuan kegiatan. Yang kedua itu penyuluhan tentang pencegahan dan penanganan diabetes mellitus meliputi edukasi terkait konsumsi makanan yang dianjurkan dan yang dibatasi, edukasi gizi terkait pentingnya melakukan aktivitas fisik dan gaya hidup sehat, menambah pengetahuan tentang diabetes mellitus, dan memberikan edukasi tentang penyakit komplikasi akibat dari diabetes mellitus. Yang ketiga ada praktik penerapan konsep piring model T dengan memberikan praktik pemilihan bahan makanan dan pemorsian yang baik sesuai dengan konsep piring model T. Dengan input
personil langsungnya mahasiswa, dengan personil pendukung ada perangkat desa dan ahli gizi puskesmas. Alat atau bahan, jumlah, dan dana. Ya, yang pertama ada poster, PowerPoint, bahan makanan, piring, dan timbangan makanan. Sumber dana dari mahasiswa dengan lokasi Kecamatan Palmatak. Outputnya, penduduk usia 45-54 tahun dapat memahami dan melaksanakan pencegahan dan penanganan penyakit diabetes mellitus serta menerapkan konsep piring model T. Penduduk usia 45-54 tahun dapat memahami materi dan mampu bekerja sama pada saat penyuluhan dilaksanakan. Selanjutnya ada HIPOPOK. Dengan nama kegiatan yaitu Musyawarah Mufakat Desa di Kecamatan Palmatak. Input personil langsung ada mahasiswa, dengan personil pendukung ada perangkat desa, bahan, jumlah, dan dana, proposal kegiatan jumlah 20.000. Jumlah dana 20.000 dengan sumber mahasiswa, lokasi di Kecamatan Palmatak. Proses yang ada dibagi 3 yaitu persiapan, pelaksanaan, dan monef. Untuk persiapan, untuk mengundang seluruh perangkat desa, RT, RW, dan tokoh masyarakat, serta menyiapkan proposal kegiatan. Untuk pelaksanaan, pertama mengumpulkan seluruh perangkat desa, RT, RW, tokoh masyarakat di tempat balai desa. Selanjutnya, pembukaan rapat, memberikan proposal, dan menjelaskan tentang tujuan proposal. Monefnya yaitu kehadiran seluruh perangkat desa mendapatkan persetujuan dan kesepakatan bersama. Dengan output 70% perangkat desa hadir dan 100% menyetujui kegiatan yang akan dilaksanakan. Outcome yang didapat yaitu mendapatkan persetujuan bersama untuk melakukan kegiatan dan mendapatkan kesepakatan bersama atas kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, selanjutnya ada HIPOPOK penyuluhan tentang pencegahan dan penanganan diabetes mellitus atau PPDM di Kecamatan Palmatak. Dengan input personil langsung mahasiswa, dengan personil pendukung ada ahli gizi puskesmas dan perangkat desa, RT, RW, dan tokoh masyarakat. Dengan bahan poster dan PowerPoint, sumber mahasiswa, lokasi dari menggunakan Zoom Cloud Meeting. Prosesnya dibagi menjadi 3, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan monef. Untuk persiapan, pertama mengundang seluruh penduduk usia 45-54 tahun di Kecamatan Palmatak, serta menyiapkan materi dan soal pretest dan posttest. Pelaksanaannya, mengumpulkan penduduk usia 45-54 tahun di tempat penyuluhan, pembukaan dan pembagian pretest dengan memberikan materi penyuluhan tentang pencegahan dan penanganan penyakit diabetes mellitus, tanya jawab peserta, dan memberikan soal post-test. Monefnya, kehadiran peserta dengan peningkatan pengetahuan mengenai pencegahan dan penanganan penyakit diabetes mellitus pada penduduk usia 45-54 tahun. Dan output, 70% peserta hadir dan 80% peningkatan pengetahuan peserta. Dengan outcome, meningkatnya pengetahuan tentang diabetes mellitus, meningkatkan pengetahuan gizi seimbang dan gaya hidup sehat, serta meningkatnya pengetahuan tentang makanan yang dibolehkan dan yang dibatasi. Selanjutnya ada praktik penerapan konsep piring model T. Dengan personil langsung, mahasiswa, personil pendukung, ahli gizi, dan perangkat desa, RT, RW, dan tokoh masyarakat. Bahan makanannya yaitu 20.000, piring dan timbangan makanan. Jumlah dananya 20.000 dengan sumber mahasiswa, lokasi dengan menggunakan WhatsApp group. Prosesnya ada 3, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan monef. Untuk persiapannya mengundang seluruh penduduk 45-54 tahun di Kecamatan Palmatak melalui informasi tenaga kesehatan di puskesmas dan menyiapkan alat-alat dan bahan makanan. Pelaksanaannya yaitu mengumpulkan penduduk usia 45-54 tahun, pembukaan,
memberikan video pemilihan jenis makanan dan cara pemorsian sesuai dengan konsep piring model T, tanya jawab peserta, dan meminta peserta untuk mempraktikkan konsep piring model T. Dengan MONEF, kehadiran peserta dan peserta mampu mempraktikkan penerapan konsep piring model T dengan bukti foto. Dengan output, 100% peserta hadir dan 100% peserta mampu mempraktikkan konsep piring model T. Dengan outcome, meningkatnya pemahaman peserta mengenai pemilihan jenis dan jumlah makanan yang sesuai dengan penyakit diabetes mellitus, meningkatnya kesadaran peserta untuk menjaga pola makan, perubahan perilaku peserta dalam pemilihan jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi. Sekian presentasinya. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada hadirin sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada penyuluhan hari ini. Kami dari mahasiswa Gizi UHAMKA ingin memberikan penyuluhan terkait diabetes mellitus sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Gizi Komunitas Komprehensif. Sebelum memulai materi, kami akan membagikan soal pretest yang bisa langsung diisi terlebih dahulu. Nanti linknya dikirim di chat. Sebelumnya kalau yang bisa on cam ya. Baik, bisa diisi terlebih dahulu ya link untuk soal pretestnya. Nanti setelah itu baru kami berikan materi. Waktu pengerjaannya kira-kira berapa menit ya, San? 10 menit ya. Kelamaan. 11-19 aja.
Baik, sudah mengisi semua ya link pretestnya. Kalau gitu kami bisa memulai untuk pemberian materi. Bisa boleh langsung di share screen saja. Cynthia bisa langsung dimulai sih. Yang pertama itu ada definisi dari diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu adalah merupakan penyakit yang disebabkan oleh gangguan metabolisme yang terjadi pada organ pankreas, yang ditandai dengan peningkatan gula darah atau sering disebut dengan kondisi hiperglikemia yang disebabkan karena menurunnya jumlah insulin dari pankreas. Penyakit diabetes mellitus dapat menimbulkan berbagai komplikasi, baik makrovaskuler maupun mikrovaskuler. Next. Klasifikasi diabetes mellitus itu ada dua tipe. Yang pertama itu ada diabetes mellitus tipe 1 yang merupakan kelainan sistemik akibat terjadinya gangguan metabolisme glukosa yang ditandai oleh hiperglikemia kronik. Keadaan ini disebabkan oleh kerusakan sel B pankreas, baik oleh proses autoimun maupun idiopatik sehingga produksi insulin berkurang bahkan terhenti. Yang selanjutnya ada diabetes mellitus tipe 2, merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau kedua-duanya, yang ditandai dengan resistensi insulin ketika hormon insulin diproduksi dengan jumlah yang tidak memadai atau dengan bentuk yang tidak efektif. Next. Ini ada gejala dari penyakit diabetes mellitus atau penyakit DM. Gejala utamanya itu adalah sering kencing atau biasa disebut poliuri, kemudian cepat lapar atau polifagia, dan sering haus atau polidipsi. Gejala tambahannya itu bisa berupa berat badan menurun cepat tanpa penyebab yang jelas, kesemutan, gatal di daerah kemaluan wanita, bisul yang hilang timbul, penglihatan yang kabur, cepat lelah, keputihan pada wanita, luka sulit sembuh, mudah mengantuk, dan impotensi pada pria. Next. Selanjutnya ada faktor risiko diabetes mellitus tipe 2. Yang pertama ada genetik, yaitu memiliki orang tua atau saudara dengan riwayat diabetes mellitus. Selanjutnya ada usia, biasa diderita pada orang dewasa yang berusia 40 tahun ke atas. Selanjutnya ada obesitas. Orang yang obesitas sering terkena diabetes mellitus. Selanjutnya ada distribusi lemak tubuh, memiliki kadar kolesterol atau lipid dalam darah yang tidak normal. Hipertensi, memiliki tekanan darah tinggi, dan terakhir ada pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat. Selanjutnya ada pencegahan diabetes. Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah diabetes? Yang pertama itu dapat mempertahankan berat badan ideal, rutin dalam beraktivitas fisik sekitar 30 menit setiap hari, makan makanan sehat antara 3-5 porsi buah dan sayuran sehari,
dan kurangi asupan gula, garam, dan lemak jenuh. Kelola stres, tes glukosa darah dan kadar HbA1c secara teratur, hindari penggunaan tembakau seperti merokok, tembakau kunyah, dan hindari mengkonsumsi alkohol. Selanjutnya, mencegah terjadinya komplikasi diabetes dengan pertama minum obat secara teratur sesuai anjuran dokter atau petugas kesehatan, jaga kadar gula darah, tes rutin kadar gula darah, dan check up. Selanjutnya, makan makanan sehat, memperbanyak konsumsi sayur dan buah, kurangi lemak, gula, dan makanan asin. Selanjutnya, beraktivitas fisik secara teratur, waspada infeksi kulit dan gangguan kulit, periksa mata secara teratur, waspada jika ada kesemutan, rasa terbakar, hilangnya sensasi, dan luka pada bagian bawah kaki. Konsultasikan kepada dokter atau tenaga kesehatan untuk mendiskusikan bagaimana menghindari komplikasi dan cara penanganannya jika memiliki beberapa komplikasi. Selanjutnya ada diet penderita DM, itu ada 3J, jadwal makan, jumlah makan, dan jenis makan. Untuk jadwal makan, itu jadwal makan terdiri dari 3 kali makanan utama dan 2-3 kali makanan selingan, mengikuti prinsip proporsi kecil. Untuk jumlah makan, itu jumlah makanan yang dikonsumsi disesuaikan dengan berat badan ideal. Untuk jenis makanan utama yang dikonsumsi dapat disesuaikan dengan konsep piring makan model T. Next. Kemudian ada asupan makan. Makanan yang dianjurkan itu ada biji-bijian utuh atau karbohidrat kompleks, daging tanpa lemak yang dikukus, rebus, dipanggang, dan dibakar, sayuran diproses dengan direbus, dikukus, dipanggang, atau dikonsumsi mentah, buah-buahan segar, produk olahan susu rendah lemak, dan telur. Untuk makanan yang perlu dihindari itu ada nasi putih, makanan yang mengandung banyak gula, sayuran yang tinggi kandungan garam, daging berlemak, gorengan, kulit ayam, dan susu tinggi lemak. Ini contoh gambar konsep piring model T-nya. Next. Selanjutnya yaitu ada komplikasi dari penyakit diabetes mellitus. Yang pertama itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada mikrovaskular sama makrovaskular. Untuk mikrovaskular itu dapat menyerang organ mata, yaitu akibat dari adanya glukosa darah yang tinggi dan tekanan darah yang tinggi dapat merusak pembuluh darah mata yang menyebabkan retinopati, katarak, dan glaukoma. Lalu organ selanjutnya yaitu ginjal. Jadi dari tekanan darah yang tinggi akan merusak pembuluh darah kecil dan glukosa darah yang berlebihan dapat mengakibatkan ginjal menghasilkan neuropati. Lalu selanjutnya ada neuropati atau sel saraf. Kerusakan hiperglikemia saraf di perifer sistem saraf dapat menyebabkan rasa sakit dan juga mati rasa. Lalu dapat menyebabkan luka kaki itu dapat tidak terdeteksi, lalu menginfeksi dan menyebabkan gangren atau matinya jaringan sel saraf. Selanjutnya itu otak. Jadi diabetes mellitus itu dapat meningkatkan resiko stroke dan penyakit cerebrovaskular, termasuk serangan iskemik sementara dan gangguan kognitif atau gangguan berpikir. Lalu selanjutnya diabetes juga dapat menyerang organ jantung, di mana tekanan darah yang tinggi dan resistensi insulin meningkatkan resiko penyakit jantung koroner. Lalu yang terakhir itu ada ekstremitas, di mana ekstremitas itu merupakan penyakit pembuluh darah perifer yang terjadi akibat penyempitan pembuluh darah yang meningkatkan resiko berkurangnya aliran darah di kaki. Sehingga biasanya itu ketika ada luka di kaki itu cenderung sulit untuk sembuh, yang akan mengakibatkan gangren atau matinya jaringan saraf tersebut dan komplikasi lainnya. Baik, sekiranya materi tersebut yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan open mic.
izin bertanya. Iya, silakan. Berapa jumlah kalori ya yang buat untuk diabetes mellitus itu berapa sih, Mbak? Biasanya untuk satu harinya itu. Terima kasih. Saya coba untuk menjawab dulu. Jadi kalau untuk kalori bagi penderita diabetes mellitus itu sebenarnya disesuaikan lagi pada yang pertama itu pada berat badannya, lalu pada tinggi badannya. Jadi dari perhitungan tersebut nanti didapatkan hasil untuk kalorinya sih, kayak gitu. Lalu juga bisa disesuaikan lagi dengan kondisi penderita diabetes mellitus tersebut. Jadi untuk kalori pastinya itu memang biasanya itu dikembalikan lagi pada kondisi dari orang tersebut. Ya, terima kasih, Mbak. Ya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, apabila tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, sekian materi dari kita. Selanjutnya dilanjutkan untuk mengisi post-test dengan link yang sama ya, dengan pretest tadi. Silakan diisi. Kami tunggu sampai jam 11.35 ya.
Baik, apabila sudah mengisi link yang sudah diberikan, kami dapat akhiri penyuluhan pada hari ini. Terima kasih kepada para hadirin sekalian telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti penyuluhan hari ini sampai selesai. Kami memohon maaf sebelumnya apabila ada kesalahan dalam kalimat yang kami ucapkan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yeni Firdausi Agusti. Di sini saya akan menjelaskan makanan yang dikonsumsi oleh penderita diabetes mellitus, dan juga saya akan menjelaskan bagaimana konsep piring teh untuk diterapkan oleh penderita diabetes mellitus. Jadi, untuk makanan yang dikonsumsi oleh penderita diabetes mellitus ini, pertama kita terapkan dulu prinsip 3J, yaitu jenis makan, jumlah makan, dan jadwal makan. Yang pertama, jenis makan di sini adalah makanan yang mengandung energi, protein, vitamin, dan mineral. Itu didapatkan dari karbohidrat, protein hewani dan nabati, kemudian sayuran. Kemudian untuk jumlah makan ini disesuaikan oleh kebutuhan tubuh kita berdasarkan berat badan kita. Dan untuk jadwal makan, di sini kita jadwal makannya itu 3 kali makan utama dan 2 kali selingan. Jadi 3 kali makan utama adalah maksudnya dalam satu piring kita mengkonsumsi karbohidrat, protein nabati dan hewani, kemudian sayuran. Itu kita konsumsi sebanyak 3 kali dalam satu hari. Kemudian untuk 2 kali selingan, kita mengkonsumsi makanan dengan porsi lebih kecil dari porsi makanan utama tadi. Nah, makanan selingan di sini maksudnya adalah bisa seperti puding, kemudian bubur kacang hijau, dan lain-lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan mempraktikkan bagaimana Jadi, di sini sudah ada bahan-bahannya. Nah, untuk menerapkan konsep piring teh, kita terapkan dulu prinsip 3J, yaitu jenis makan, jumlah makan, dan jadwal makan. Jenis makan itu seperti protein hewani dan nabati, kemudian karbohidrat, dan sayuran. Kemudian untuk jumlah makan, kita terlebih dahulu menimbang setiap jenis makanannya agar kita tahu berapa kebutuhan tubuh kita. Nah, yang pertama kita timbang dulu nasinya. Oke, untuk nasinya ini 48 gram. Ini yang diperlukan oleh tubuh saya. Kemudian kita taruh di piring makan. Dan kemudian selanjutnya kita menimbang sayurannya. Di sini sayurannya ada labu siam, ketimun, dan juga wortel. Dan kita taruh lagi di piring makan. Kemudian kita timbang kembali untuk timunnya. Ini ada 11 gram. Dan selanjutnya kita menimbang tomatnya.
tomatnya ini ada 9 gram. Nah, selanjutnya kita menimbang protein hewani dan nabatinya. Oke, kita di sini protein hewani, di sini proteinnya yang saya pakai itu tempe dan tahu. Kemudian di sini protein hewani atau nabatinya ada 20 gram. Baik, jadi di sini sudah ada konsep piring T-nya, yaitu setengah diisi dengan sayuran, kemudian 1/4-nya diisi dengan protein hewani maupun nabati, dan 1/4-nya lagi diisi oleh karbohidrat atau nasi. Baik, jadi tadi saya sudah mempraktikkan konsep piring T. Konsep piring T itu memodifikasi porsi makan sehingga tubuh kita lebih banyak mengkonsumsi sayuran dibandingkan protein dan karbohidrat. Artinya, tubuh mendapat sedikit kalori tetapi tetap merasa kenyang karena adanya asupan serat yang tinggi. Oke, mungkin sekian penjelasan makanan dan konsumsi untuk penderita diabetes mellitus dan konsep piring T dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.